يا أرحم الراحمين ارحمنا. Hadis Amir bin Rabi'ah annahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla subhata bil-laili fi safari ala dhahri rahilatihi haitsu tawajjahat bih. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah bahwa ia melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat sunnah pada malam hari dalam perjalanan di atas punggung hewan tunggangannya ke mana saja arah kendaraannya menghadap. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian ada juga hadis yang berikutnya. Hadis Anasin an Anas bin Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima minasyam falakinahu bi'aini tamri fara'aituhu yusalli ala himarin wa wajhuhu min dadal janibi yakni ayyasaril kiblati fakultu ra'aituka tusalli li ghairi kiblati faqala laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu. Hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Sirin berkata, kami menemui Anas bin Malik radhiyallahu anhu sekembalinya dari negara Syam di daerah Ainut Tamar. Aku melihat dia sedang sholat di atas keledai menghadap ke samping, yaitu sebelah kiri arah kiblat. Maka aku tanyakan kepadanya tentang hal itu. Aku melihat Anda wahai Anas sholat tidak menghadap kiblat. Kemudian Anas menjawab, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alhu. Engkau melihat aku naik di kendaraan dengan menghadap arah kiblat yang enggak menentu. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan hal itu, pasti aku tidak akan mengerjakannya. Dari dua hadis ini kita bisa mengambil satu pelajaran bahwa ketika kita sholat di kendaraan, maka kemanapun kendaraan itu menuju, kemanapun arah kendaraan yang kita tumpangi ini menghadap, di situ kita mendapatkan rukhsah, tidak mengapa ya ketika sholat kita kemudian arah kiblatnya nggak menentu. Misalkan kita naik di sebuah kendaraan ya, taruhlah misalkan kereta, kita melaksanakan sholat di atas kereta. Ya tentu yang namanya kereta itu nggak mungkin akan lurus, pasti akan berbelok. Ya. Dia akan menghadap ke kanan, dia akan menuju ke kiri, namanya juga kendaraan. Tidak ada yang namanya jalan itu lurus, pasti ada belok-beloknya. Saat kita memulai sholat di kendaraan tersebut, awalnya kita menghadap ke arah kiblat. Ya misalkan ya. Tapi ternyata karena mengikuti jalur yang ada, kendaraan yang kita tumpangi ini menghadapnya tidak menentu. Sesekali menghadap ke arah timur, sesekali menghadap ke arah selatan, menghadap ke arah utara ya, mengikuti jalur jalan yang ada. Yang akhirnya kita pun sholat, kiblatnya nggak menentu. Dari awal kita menghadap ke kiblat, tapi setelah di tengah-tengah kita mengikuti jalannya kendaraan. Yang seperti ini nggak jadi masalah. Jangan kemudian kita sholat menghadap kiblat. Ya. Kemudian saat kendaraan kita menghadap ke arah timur, kita kemudian bergerak ya, memperbaiki kiblat kita. Nggak usah. Ya. Jadi kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah, gitu kan. Di mana kita melaksanakan sholat, disitulah Allah. Kalau kondisi normal, iya kita harus ya wajib menghadap ke arah kiblat. Kalau kondisinya normal.
Tetapi kalau kondisinya tidak normal seperti di atas kendaraan, ya kita mengikuti apa arah yang dibawa oleh kendaraan kita, laju kendaraan kita. Kalau kemudian ketika di tengah-tengah sholat kita menghadap kiblatnya kemudian ke timur, ya, atau ke selatan atau ke utara, sementara kiblatnya bertolak belakang, ini tidak menjadi sebuah masalah. Hadis yang berikutnya yang senada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bih yumiul imaa salatal laili ilal faraidha wa yu'siru ala rahilatihi. Ibnu Umar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat dalam perjalanan di atas kendaraannya. Kemanapun hewan itu menghadap, beliau mengerjakan dengan isyarat, yaitu pada sholat lail, ya, sholat malam selain daripada sholat fardu. Dan beliau juga mengerjakan witir di atas kendaraannya. Jadi baginda Rasulullah dengan para sahabat itu sering sekali sholat di atas kendaraan, ya. Baik itu unta misalkan, terutama yang sering unta, ya, karena kalau unta kan diameternya luas, bisa dipakai untuk melaksanakan sholat, ya. Tidak seperti kuda. Ya kuda kalau menggunakan kereta di belakangnya ya bisa, ya. Tapi kalau unta kan bisa, punggungnya memang lebar, bisa untuk dipakai untuk sholat itu. Nah, Nabi ketika melaksanakan sholat ini kan tentu namanya juga kendaraan, ya. Unta itu nggak tahu. Dia melaju sesuai dengan jalan yang ada. Kadang dia menghadap ke arah timur, kadang dia berjalan menuju ke arah barat mengikuti alur jalan yang sudah ada. Sehingga Nabi pun tentu arah dari kiblatnya bermacam-macam, nggak tentu, ya. Nabi kadang menghadap ke arah timur, kiblatnya berubah ke arah selatan, kiblatnya berubah ke arah utara, sesuai dengan laju unta yang ditunggangi baginda Rasulullah. Nah, kemudian hadis ini bisa kita terjemahkan saat kita di zaman sekarang ini memang gak ada unta, ya. Kita di kendaraan kapal terbang misalkan, atau kapal laut misalkan, ya. Atau mobil atau kendaraan seperti tadi kereta api. Yang tentu yang namanya kendaraan baik itu pesawat terbang, kapal laut ataupun kereta api ataupun mobil, itu kan nggak mungkin arah, ya, selalu stabil menghadap ke kiblat, itu nggak mungkin. Tidak mungkin yang kita tumpangi, pesawat terbang yang kita tumpangi, ya, atau kapal laut yang kita naiki, itu nggak mungkin stabil menghadap ke satu arah tertentu. Pastinya akan, ya, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri, nikung sana, nikung sini, ya, kendaraannya seperti itu. Nah, saat kita sedang melaksanakan sholat di kendaraan itu, ya, kemudian awal kita misalkan menghadap ke arah kiblat, tetapi di tengah-tengah sholat kemudian kendaraan yang kita naiki ini berbelok arah, nikung ke kanan umpama, ya, sehingga arah kiblat kita berubah, yang semula ke arah barat menjadi ke arah timur. Kita nggak usah berbalik badan, ya. Kita nggak usah berbalik badan atau memutarkan badan, nggak usah. Nanti akan repot. Misalkan nikungnya ke utara, kita hadap kiri, ya. Nikungnya ke selatan, kita membelokkan badan ke arah kanan, ya repot. Justru yang seperti itu batal. Kenapa? Sholat kita bergerak-gerak tidak menentu. Bisa batal yang seperti itu justru, ya. Karena kita melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, apalagi berulang kali, itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi lebih baik kita diam. Kita diam dari awal sholat, kita sampai akhir kita diam. Stabil. Hanya saja mungkin ketika memulai, kita awali dengan ke arah kiblat. Ketika takbiratul ihram, kita niatkan sholat dengan menghadap ke arah kiblat. Kita awali dengan menghadap ke kiblat dulu.
Nah, ketika kita memulai sholat ya, di awal-awal sholat kemudian tiba-tiba kendaraan sudah mulai nikung sana nikung sini, ya, belok kanan belok kiri, yang kemudian arah berdirinya kita yang semula ke kiblat jadi memutar ke sana kemari, itu nggak jadi masalah itu. Bukan suatu dosa dan nggak batal karena yang bergerak bukan kitanya. Yang bergerak mutar-mutar itu bukan kitanya tapi kendaraannya. Tempat kita pakai untuk sholatnya itu nggak jadi soal. Ya, justru kita kalau mengikuti arah yang ada, gitu, kita terus menstabilkan kiblat, ya, nikung lagi, kita belok lagi, nikung kendaraannya kita putar badan lagi, itu justru membatalkan sholat kita. Itu ada ruksa di situ, ada kiri kanan, boleh ya. Walaupun kemudian kita menghadap bukan ke arah kiblat, itu bukan suatu dosa, karena itu bukan kemauan kita. Ya, itu bukan kemauan kita. Kita mengikuti kendaraan kemana dia melaju. Atau misalkan ya, kita sholat di atas perahu, umpama yang nelayan misalkan, kita di atas perahu melaksanakan sholat. Karena perahu ini mungkin tidak diikat, ya. Barangkali di dermaganya nggak diikat, sehingga perahu ini nggak stabil ya. Tiba-tiba dia berbelok ya karena ada angin atau ada hembusan ombak, sehingga perahu yang kita tumpangi, yang kita pakai ketika sholat itu berubah arah. Kemudian kiblat kita pun akan berubah, itu nggak jadi masalah. Ya. Kita tetap diam, stabil, anggaplah yang kita hadapi itu arah kiblat. Kemanapun kita menghadap, anggaplah itu arah kiblat. Ya, jadi tidak menjadi sebuah masalah. Atau umpama ya, umpama nih, kita sholat di tempat yang kita nggak tahu arah ya. Kita nggak tahu arah, misalkan kita tersesat ya di hutan. Di hutan kita sholat, kita bingung nih arah kiblat yang mana gitu. Ya namanya hutan itu kan kita nggak tahu mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat kan. Kita sholat di situ nggak tahu mana arah barat, mana arah timur, mana arah selatan. Yang seperti itu kita nggak usah bingung, ya nggak usah kemudian mana ya. Ya kalau bawa kompas sih nggak masalah, bisa menggunakan petunjuk kompas semua. Tapi kalau kompas nggak bawa, sementara kita nggak tahu ya di tempat asing, kita nggak tahu mana barat mana timur, kita diberikan ruksa di situ. Kita tinggal sholat, kira-kira nih ya, kira-kira menurut kita kiblatnya kemana gitu. Menurut keyakinan hati kita, ini kiblatnya kemana gitu. Ini kayaknya kiblat ke sana ya. Kayaknya kiblatnya ke sana. Kalau kita yakin kiblatnya ke sana umpama, sudah laksanakan sholat. Kalau kemudian tiba-tiba keyakinan kita salah, yang kita sangka kiblat itu ke barat, ternyata itu menghadap ke timur, kebalikannya, nggak jadi soal. Ya kecuali ya kita melihat ada beberapa petunjuk, misalnya saja matahari. Ya. Di siang hari umpama ya, matahari dari mana ini? Gampang ya. Kalau matahari dari arah selatan ya berarti sana timur, barat ke sana, kebalikannya. Kita bisa menentukan arah. Ya, bisa menggunakan kompas, bisa menggunakan matahari. Ya, kalau matahari nggak mungkin salah muncul, ya kan? Pasti benar kalau dia munculnya di sebelah timur ya berarti baratnya sebelah kiri itu. Gampang menentukannya. Tapi kalau umpama di satu kondisi kita kompas tidak bawa, kondisi matahari pun tertutup awan ya, mendung. Sementara kita akan melaksanakan sholat ini, kita nggak tahu mana arah kiblatnya. Ya kalau kita di tempat pemukiman penduduk sih gampang, kita tinggal tanya ke orang asli situ, mana arah kiblat, selesai ya. Ini kalau ceritanya di tengah hutan, di tempat yang sepi umpama, kita akan melaksanakan sholat itu. Sementara kita nggak tahu mana arah kiblat, mana arah selatan, timur, utara. Tinggal kita yakinkan mana arah kiblat menurut keyakinan kita. Kalau kiblat kira-kira sudah kita yakin bahwa ini kiblat kita, ini arah kiblat kita, laksanakan sholat.
Kalau kemudian ternyata keyakinan kita keliru, ya, ternyata yang kita yakini itu arah kiblat tuh arah utara misalkan, tidak menjadi soal. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya ya, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Allah nggak memberikan beban. Ya. Allah itu mudah. Allah tuh nggak rewel. Allah itu nggak ya harus begini, harus begitu, tidak saklek ya. Hukum Islam itu sangat elastis, ya. Tidak kaku, tidak saklek, tidak kalau A harus A, kalau B harus B, tidak. Jadi hukum Islam ini disesuaikan dengan kemampuan orangnya itu. Kalau dia mampunya seperti itu, ya Islam gak memaksa. Inilah enaknya jadi Islam. Semua syariat Islam itu, apapun bentuknya, selalu berorientasi kepada kemampuan orang yang melakukannya itu. Kalau kemampuan orang yang melakukannya itu terbatas, maka hukum Islam pun akan lentur ya, akan elastis. Ya satu contoh yang gampang misalkan ya, orang sholat itu wajib berdiri ya. Sholat itu wajib berdiri. Kalau mampu itu. Tidak mampu berdiri. Orang yang nggak bisa berdiri apa dipaksa harus berdiri? Ya tidak. Yang mampu berdiri harus berdiri. Yang nggak mampu berdiri boleh sambil duduk. Boleh sambil duduk. Ya. Sambil duduk tidak bisa. Boleh sambil berbaring. Berbaring tidak bisa, boleh menggunakan isyarat. Isyarat tidak bisa, boleh menggunakan hati. Ya. Islam ini sangat ringan, ya, tidak membebani, ya, tidak ribet. Yang ribet kitanya. Semua syariat Islam itu dari mulai sholat, puasa, zakat dan lain sebagainya itu disesuaikan dengan kemampuan orang yang melakukannya. Selama orang itu tenaganya maksimal optimal 100%, ya lakukan sebagaimana mestinya. Tapi kalau kemampuan orang tersebut terbatas, berkurang, maka stressing dari penekanan hukum Islam pun akan berkurang. Itu, ya. Akan berkurang disesuaikan dengan kemampuan hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kok. Tidak membebani suatu beban syariat kepada manusia terkecuali dikembalikan kepada kemampuannya. Ya, jadi ini bentuk atau karakteristik dari hukum Islam elastis. Tidak merepotkan, tidak membebani, ya, tidak memberatkan. Puasa wajib dari mulai terbit matahari ya, atau waktu subuh sampai tibanya waktu maghrib. Itu kalau mampu. Yang tidak mampu sampai maghrib boleh sampai waktu asar. Ya. Sampai asar tidak mampu boleh sampai zuhur ya. Anak-anak kita yang masih belajar boleh sampai zuhur ya. Tidak saklek kalau A harus A, kalau B harus B, tidak. Ya. Allah ini maha bijaksana melihat kemampuan dari hamba-hambanya. Makanya sholat tahajud itu yang terbagus bukan tengah malam. Allah juga tahu tengah malam itu lagi waktu yang digunakan manusia untuk istirahat. Allah gak mau mengganggu manusia. Allah maha pengasih, maha penyayang melihat hamba-hambanya sedang tidur tengah malam, biarkan. Tahajud itu yang terbaik adalah sepertiga malam yang akhir. Itu waktu-waktu menjelang tibanya waktu subuh. Itu kan waktu yang kira-kira kita sudah kenyang tidur. Bayangkan kalau jam 12 malam kita ya, tahajud barangkali ya, durasi waktu tidur kita masih sebentar gitu. Tapi kalau sepertiga malam yang akhir mendekati subuh, itu kan sudah terlalu lama kita melaksanakan tidur ya, sehingga untuk tahajud kita sudah segar bugar ya. Jadi Islam itu sesuai dengan fitrah manusia. Hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia, kebutuhan manusia, sesuai dengan kemampuan manusia.
Jadi tidak ada paksaan dalam Islam ya. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam hukum Islam ini. Ya, tapi jangan sampai kita mampu tapi pura-pura nggak mampu, ini lain cerita ya. Mampu tapi pura-pura nggak mampu supaya dapat rukhsah, nah ini beda lagi. Umpama ya, dia mampu sholat berdiri tapi dia duduk, pura-pura nggak mampu, nah ini dosa yang seperti ini, nggak boleh. Kalau mampu berdiri harus berdiri itu. Nah ketika sudah nggak mampu berdiri boleh sambil duduk. Nah termasuknya yang kaitannya dengan sholat di kendaraan ya. Allah nggak rewel. Kenapa kemanapun kita menghadap itulah kiblat kita. Karena Allah itu nggak terpaku kepada arah kiblat. Dimanapun Allah itu ya sama ada. Ke arah timur, ke arah barat, ke arah selatan, ke arah utara sama di hadapan Allah itu. Jadi kalau kita melaksanakan sholat di kendaraan, entah itu di kereta api, entah di pesawat terbang, entah di kapal laut, ya tidak menjadi soal. Ketika kemudian kita memulai takbir Allahu Akbar menghadap ke kiblat, tetapi kemudian bergeser kendaraannya, bergeser nikung, yang kemudian arah sholat kita jadi berubah, ya ikuti ya. Ikuti kemana beloknya kendaraan itu. Jangan kita memutar-mutar badan agar kita tetap menghadap ke kiblat, itu malah salah. Kenapa? Kita akan melakukan gerakan-gerakan yang di luar sholat yang itu bisa membatalkan sholat kita. Jadi ikuti gerakan. Yang penting kita tetap diam melaksanakan sholat ya. Kita stabil, tetap diam dalam melaksanakan sholat, tidak merubah arah. Walaupun kemudian kendaraan yang kita naiki akan merubah kiblat kita, tetap aja itulah kiblat kita. Kendaraan menghadap ke utara, itulah kiblat kita. Kendaraannya menghadap ke selatan, itulah kiblat kita. Yang penting kita memulai sholatnya itu, usahakan menghadap ke kiblat dulu. Ya. Memulai sholatnya menghadap ke kiblat dulu. Gitu. Entah ketika begitu Allahu Akbar, kita sudah mulai dibelokkan arahnya, itu nggak jadi soal. Yang penting kita tetap stabil menghadap kiblat di mana awal kita memulai sholat.